Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur selamanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada para keluarganya dan kepada seluruh beliau sampai akhir zaman. Sahabat Oase yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini bersyukur kita bisa kembali berjumpa walaupun dalam tatap maya melalui video YouTube ini, tetapi pertemuan kita mudah-mudahan menjadi salah satu pertemuan yang diberkahi dan menjadi wasilah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada sore hari ini Bapak tidak sendirian, tetapi pada sore hari ini ada dua orang tamu istimewa, perwakilan dari murid SMP Negeri 1 Cimerak. Terlebih dahulu kita sapa dulu. Halo Henry, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry dari murid SMP 1 Cimerak. Yang di sebelah kanan Bapak ada siapa? Hendra. Hendra, ya. Boleh disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra dari SMP 1 Cimerak. Gimana kabarnya Henry? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat, Puasa masih aman? aman. Boleh disapa sahabat Oase? Halo sahabat Oase, kalian apa kabar nih? Istilahnya apa itu? Itu Godin. Oh, Godin. Kalau di sini Godin. Godinnya di Cimerak. Ya, Oh, jadi teman-teman sahabat Oase yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Oase yang budiman, kata teman-teman kita yang ada di samping Bapak, jangan sampai terjebak pada mokel dan godin. Tapi percakapan kita pada sore hari ini tidak tentang mokel, tidak tentang godin, teman-teman. Bapak sengaja membawa dua rekan kita untuk ngobrol lah. Jadi sore hari ini kita tidak seperti sedang mendengarkan ceramah, tetapi konsepnya seperti sedang ngobrol-ngobrol biasa. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa disimak bagaimana obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa hal, Hen, karena panggilannya Hen saja ya. ya, Bapak takutnya tertukar nih. ya. Jadi, Gak apa-apa. ini Henry, yang ini Hendra. Teman-teman bagaimana bisa membedakan mana Henry mana Hendra? Boleh di kolom komentar ya. Yang Henry yang mana, Hendra yang mana. Yang paling ganteng yang mana kira-kira? Baik. Karena sunahnya itu ke kanan dulu ya. Jadi Bapak ke Hendra dulu ya. Baik. Pertanyaannya begini. Sebagai remaja nih, Ya. ketika bulan puasa, oh, biasanya kan ada tari Ramadan ya, marhaban ya Ramadan gitu kan. Oh, ini sudah tanda-tanda puasa sudah dekat. Yang paling berat nih tantangan ketika menghadapi bulan puasa dan menjalani puasa apa menurut Hendra? Ikut teman sih, ikut teman yang tidak berpuasa. Itu ya, Ya, jadi ada teman-teman yang tidak berpuasa. ada. Kita Oh, mokel tadi Pak. Iya, Pak. jadi ada teman-teman yang tidak berpuasa dan kita berteman dengan mereka, Ya, itu yang paling berat ya. berat. Berat untuk menghadapi tantangan, diajak teman, untuk godin ya. Jadi berat tantangannya itu. Kalau misalnya menghindari, biasanya teman-teman menjadi apa ya? Wah, sombong nih, tidak ikut buka gitu atau apa? Seperti apa tuh biasanya? Ada Itu sih, dikucilkan. ya dikucilkan Oh, karena paling dikucilkan, tidak diajak oleh teman-temannya. Oh, gitu. Itu tantangan yang berat. berat. Sehingga kita tidak punya circle kalau Ya, anak ya, ya. atau geng gitu kan, atau di circle-nya sehingga takut dikucilkan kita itu ya. Baik, Bapak ingin bertanya nih kepada Henry nih. Kalau Henry tantangannya apa tuh? Haus saja Pak. Oh, haus ya. Ya, karena kebanyakan aktivitas di luar rumah gitu Pak. Oh, apalagi Ya, sekarang apa sekolah. sekolah, apalagi biasanya kan bulan puasa kadang libur ya, Ya, tapi sekarang harus sekolah kan. harus sekolah. Tantangannya haus ya, Haus, apalagi panas gitu Pak. betul. Apalagi Bapak lihat Henry itu senangnya olahraga kan, Ya Pak. futsal apa. Jadi berhenti Pak. Oh, berhenti olahraganya.
Kehausan nanti kan Aku satu tahu. motel kan. Sehingga tantangannya teman-teman Oase yang dirasakan oleh Henry dan oleh Hendra itu adalah pertama godaan dari teman-temannya. Jadi, pergaulan dan berat sekali untuk menghadapi itu. Sementara itu ya, ya yang paling umum karena remaja itu kan lagi aktif-aktifnya ya, Iya, Pak. lagi senang-senangnya olahraga dan ketika puasa itu haus, jadi itu yang berat. Eh, jadi begini, esensi dari puasa itu kan menahan diri ya. Ya. Esensi dari puasa itu menahan diri. Nah, bagaimana kita supaya bisa melatih diri kita? Karena yang namanya puasa itu menahan menahan diri. Menahan dari apa? Menahan dari sesuatu yang awalnya bisa kita lakukan gitu kan. Yang namanya minum kan minum banyak ya, air, Ya. air banyak di rumah banyak. Atau di jalan juga kalau beri bisa kan masuk ke Alfamart atau Indomaret beli gampang, tapi kita menahan diri untuk tidak melakukan hal itu. Jadi puasa itu menahan diri dari sesuatu yang memang mampu untuk kita lakukan dan yang sebelumnya biasa kita lakukan. Nah, ketika kita mampu melakukan itu, maka derajat kita jadi naik. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan tujuan dari puasa itu ada tiga ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ada yang pernah dengar surat itu? Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tujuan dari yang puasa yang pertama itu adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah eh, awalnya kan dari wikoyah ya, takwa itu. Jadi asal kalimatnya wikoyah, kemudian jadi takwa. Nah, takwa itu kalau dalam syariat disebut bahwa melaksanakan ajaran atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan atau menghindari larangan atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di puasa itu kita dilatih untuk itu. Dan dilatihnya tidak seperti apa ya, dimarah-marahin. Kadang-kadang kita kan namanya remaja, kadang-kadang kalau dimarahin malah justru ketika dilarang malah penasaran kan, apa yang ingin dicoba kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, di puasa itu kita dilatih untuk melakukan sesuatu yang memang diperintah untuk melakukan itu, dan juga meninggalkan sesuatu yang memang dilarang untuk melakukan hal itu, padahal kita mampu melakukannya. Nah, esensi dari puasa kan memang itu. Jadi tantangan yang dialami oleh Henry dan Hendra, ya kita mesti belajar untuk mengendalikan diri. Gitu. Jadi kita kalau berhasil mengendalikan diri, teman-teman oase, ya kita akan menjadi lulus. Kalau lulus jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Jaminan bertakwa apa saja? Banyak sekali. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan solusi dari segala persoalan. Kemudian orang yang bertakwa itu akan mendapatkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci surga, Pak. Kunci surga salah satunya adalah takwa. Dan salah satu untuk masuk surga, salah satu pintunya adalah dari pintu puasa. Jadi di dalam surga itu kan ada beberapa pintu. Ya, salah satu pintunya adalah dengan berpuasa. Jadi kita tahan godaan-godaan tersebut supaya kita bisa lulus. Mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat yang bertakwa. Itu yang pertama. Takwa secara ketakwaan personal. Nah, jadi la'allakum tattaqun, supaya Henry itu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa dalam konteks saat ini adalah bertakwa dalam konteks kesolehan individu kita. Bisa sholat, bisa ibadah secara langsung, sesuatu yang memang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Dan yang kedua, tujuan dari puasa itu adalah untuk, jadi tadi kan untuk melatih diri ya, untuk melatih diri menahan dari mengendalikan nafsu gitu kan. Nah, yang kedua itu supaya memupuk rasa ketakwaan sosial atau kesolehan sosial. Misalnya gini, Hendra atau Henry itu kan biasanya kalau punya sesuatu makan enak kan, kan gampang gitu kan kita nyari. Tapi ketika puasa kita dilatih untuk lebih peduli pada orang lain. Ya. Jadi ketika ada orang yang tidak punya makanan dan kita merasakan, oh yang tidak punya makanan itu rasanya begini ya, gitu kan. Puasa itu begini, kalau kita puasa kan memang karena untuk
melaksanakan ajaran agama kan. Ya. Tapi ada teman-teman kita ya di luar sana yang memang puasa itu karena keadaan. Jadi mau apa yang dimakan gitu, Tidak ada. tidak ada makanan. Sehingga Jadi dari puasa ini ada maknanya. betul, jadi kita dilatih supaya untuk lebih peduli kepada orang lain, lebih peduli kepada teman-teman kita, lebih peduli kepada saudara-saudara kita. Jadi dengan puasa ini kesolehan sosial kita juga dilatih, ditingkatkan. Bahkan sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di samping kita menahan diri yang fikih, yang menahan diri yang dari haus dan lapar, di samping itu kita juga harus dilatih untuk menahan diri supaya tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang walaupun secara fikih kita itu tidak batal puasanya, tetapi pahalanya berkurang. Jadi jangan sampai kita berpuasa tetapi Tidak mendapatkan tidak pahala. mendapatkan pahala ya. Jadi Henry itu sudah capek-capek menahan haus, menunda futsal. Henry juga menahan diri dari godaan teman-temannya, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus. Kira-kira sayang nggak sih kalau begitu? Sayang banget Pak itu. Ingat ya. Ya. Jadi maka harus berjuang bagaimana caranya supaya di samping kita menahan diri dari lapar dan haus juga menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Misalnya apa? Misalnya berbohong. Nah, dengan puasa kita harus dilatih untuk tidak melakukan itu. Kemudian mengadu domba, memfitnah, merugikan orang lain, upload status misalnya kan, foto orang lain yang memalukan, kita foto, upload di sosial media, sehingga orang lain merasa dirugikan oleh kita, dan itu pahala kita bisa berkurang. Nah, dengan puasa ini kita dilatih supaya bagaimana kesolehan sosial kita itu meningkat. Paham ya? Nah, yang ketiga di beberapa ayat tentang puasa, tujuan dari puasa itu adalah supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, jadi apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus bersyukur. Dengan puasa itu kita dilatih supaya terbiasa untuk bersyukur. Kurang lebih itu kan. Jadi tantangan-tantangan itu kalau kita bisa kendalikan, maka insya Allah akan naik derajat kita menjadi orang yang bertakwa, baik kesolehan diri atau personal atau individual, dan juga kesolehan sosial. Dan yang keduanya, jadi pertama kesolehan personal, yang kedua kesolehan sosial, yang meningkat, yang ketiga adalah bersyukur. Dan tiga kunci ini menjadi, kalau sudah bisa kita memiliki kriteria yang tiga ini, kita sudah luar biasa. Jadi umat muslim yang luar biasa berkualitas. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak ingin sedikit masuk ke, karena begini ya, sekarang itu sudah sedang banyak kekhawatiran dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita tentang kenakalan remaja. Ya, kita kan remaja ya. Ya. Bapak juga remaja tapi sudah naik sedikit. Baik, ya. Jadi sebetulnya masih remaja. Remaja tapi ya agak beda-beda dikit kan dengan kalian kan. Masih remaja. Nah, Bapak ingin tahu nih dunia kenakalan remaja yang paling kalian takutkan. Tadi dari Indra dulu, sekarang dari yang dulu. Yang paling ditakutkan dari kenakalan remaja apa nih? Sama pergaulan Pak itu. Nah, pergaulan ya. Iya Pak. Pasti itu. Kebanyakan orang gitu Pak salah Yang pergaulan. terjerumus itu mulainya dari pergaulan itu gitu ya. Iya Pak. Pasti. Gitu. Jadi ikut terbawa oleh teman-temannya dan malah gitu Pak. Malah terjerumus pada gitu ya. Awalnya dikasih rokok satu misalnya kan. Ya. Malah ikut terus. Terus saya lama-lama jadi pecandu rokok. Nah, itu Pak. Kalau udah berani dari rokok biasanya lanjut ke yang lain kan. Alkohol. Udah nyoba alkohol, ingin nyoba narkoba gitu kan. Ya, Pak. Itu dari perusahaan malah dari pergaulan itu ya. Jauh. Oh, itu Hendra juga sama. Ada yang lebih berat nggak ya selain itu? Kenakalan remaja. Kalau dihubungkan dengan puasa nih, Hen, Bapak sering lihat juga nih. Kalau sore-sore nih, remaja itu biasanya kan ngabuburit. Ngabuburit. Yang dikhawatirkan, ditakutkan dihubungkan dengan kenakalan remaja apa tuh? Kalau soal ngabuburit, pacaran. Pacaran ya? Oh gitu. Jadi kalau pacaran kan tadi ada puasa yang kita dapat haus saja nih ya. Haus dan lapar, pahalanya nggak ada. Salah satu yang menguranginya pacaran kan. Nah. Jadi Endra takut pacaran ya? Takut. Sekarang pacaran nggak? Nggak. Benar nih. Benar. Nanti ada yang WA tiba-tiba. Gini cari aku.
Ya. Enggak ya. Jadi pacaran dulu ditakutkan. Jadi bagian dari kenakalan remaja kan. Jadi pacaran itu apa ya? Masa remaja itu indah ya. Ya. Jujur saja kan. Jadi yang Bapak rasakan yang paling indah salah satu masa itu ya masa remaja. Kadang-kadang persoalan yang paling berat itu jerawat biasanya. Ya. Kalau remaja kan. Ya, Pak. Gak ada tantangan yang lain atau PR matematika gitu ya. Pusing nggak? Kalau sudah seperti Bapak, tantangannya bukan hanya itu gitu ya. Nah, pacaran kadang-kadang ngabuburit sambil apa? Ngebonceng gitu ya. Kencing cewek gitu. Sebenarnya tanya dia mah enggak? Enggak. Yakin nih? Ya. Oh, jadi pacaran itu begitu dan pergaulan. Jadi kita harus berusaha untuk menahan diri tidak melakukan itu. Dan kata Nabi Muhammad bahwa puasa itu adalah junnatun, kata Asyamu junnatun. Tahu junnatun? Jadi kan ada kita mengenal jannah, jannah surga ya. Kemudian ada mengenal jinnah. Nah, Kemudian ada jin. Pernah dengar jin? pernah. Nah, itu jadi dalam bahasa Arab itu kan sesuatu yang diawali dengan jin, jim dan nun, ada jannah, ada junnah, ada jinnah itu sesuatu yang memang tidak terlihat. Kalau jin terlihat nggak? Tidak. Enggak ya. Jadi normalnya jin itu memang tidak terlihat. Kalau ada jin yang terlihat berarti jinnya sedang tidak normal. Iya benar. Atau kitanya yang sedang tidak normal. Apalagi yang sengaja untuk mencari-cari jin yang nampak. Karena normalnya memang mereka tidak terlihat. Jannah, surga itu tidak terlihat juga. Ya, sama. Sama. Nah, junnah juga sama. Maksud puasa adalah junnah adalah puasa itu perisai. Perisai. Tahu perisai? Kalau perang ada perisai kan? Ya. Yang menjaga diri kita kan, pelindung lah. Pelindung. Tetapi yang tidak Lihat. terlihat. Hendra yang takut pacaran. Nah, kalau misalnya ada yang menggoda, tuh kan Abimah menuju kita sedang puasa. Dan kalau kita melaksanakan puasa dengan benar, kita bisa terlindung dari itu. Jadi teman-teman kita mau sekuat apa menggoda dan mengajak kita, kalau bisa memaknai esensi puasa, sudah melatih diri kita dengan puasa, maka kita punya perisai, perisai punya pelindung supaya tidak terjerumus pada hal itu. Tidak pacaran, tidak marah, tidak apalagi sampai tawuran. Ya. Kalau yang tawuran kira-kira puasa nggak itu? Jarang sih. Jarang, Ya. apa-apa. Kalau yang puasa itu malu kan? Abdi mah nggak mau tawuran karena sedang puasa. Karena puasa itu yang berakal. Ah gitu. Jadi kalau ya tawuran berarti akalnya sedang Error. Jangan-jangan mereka nggak puasa kan? Gitu. Apalagi yang pacaran juga sama ya. Harusnya kalau yang pacaran itu ya menahan diri kan. Iya. Kalau akalnya berfungsi, astagfirullah, abis menuju puasa. Harusnya wah libur dulu. Iya. Atau udah putusin aja gitu ya. Gitu. Jadi harus. Jadi termasuk yang pergaulan, kemudian yang pacaran juga, insya Allah bisa dibatasi. Kita itu ketika kita berpuasa. Gitu. Karena puasa itu merupakan junnah, pelindung, perisai bagi kita. Dan itu memang tidak terlihat. Gitu ya. Jadi kalau kalian bisa memaknai esensi puasa, bisa terlindung dari itu. Kenakalan-kenakalan tawuran, kemudian diajak merokok, gitu ya, dan pergaulan-pergaulan yang lain, pacaran, dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa memaknai esensi puasa, maka insya Allah kita bisa bebas dari hal itu. Paham ya? Ya. Jadi begitu. Siap sekarang lebih untuk bergaul. Insya Allah. Dan tanpa terjerumus. Kita seperti ikan asin kan? Tahu ikan laut maksudnya, kan ikan asin. Jangan sampai seperti ikan asin. Ikan laut asin nggak? Enggak kan? Ikan laut nggak asin. Padahal mereka hidup di mana? Di laut. Di laut. Laut asin nggak? Asin. Tapi mereka kalau bisa apa ya punya prinsip ya tidak terbawa oleh arus kan. Mereka itu ikan laut itu hidupnya di dunia yang asin tapi nggak asin. Gitu. Jadi kalau puasa juga begitu. Kalau kita bisa puasa meskipun lingkungan kita kurang baik dalam tanda petik. Karena kadang-kadang kita tidak bisa memilih ya. Kita dilahirkan di tempat seperti apa kan. Misalnya lingkungan teman-teman kita susah untuk memilih yang puasa. Nah, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, insya Allah tidak akan terbawa. Ya baiknya sih mencari pergaulan yang bagus. Tapi kalau tiba-tiba misalnya kita ditakdirkan untuk di lingkungan sekitar kita kurang baik misalnya, maka kita harus berusaha untuk mendalami esensi puasa tadi yang mengendalikan diri, nah diri dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang terakhir nih, karena sudah
menjelang maghrib mungkin ya, teman-teman, sahabat-sahabat oase mungkin sebentar lagi akan berburu takjil. Sekarang kan ada takjil war ya, pernah dengar takjil war? Berapa? Ada yang pernah takjil war teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar pengalaman takjil war yang paling menarik. Baik, Bapak sekarang masuk ke topik yang terakhir nih tentang salah satu hal yang ada di Merdeka Belajar. Menurut Bapak ada hubungannya dengan makna puasa. Di Merdeka Belajar itu salah satu yang paling apa ya didengungkan adalah tentang disiplin positifnya. Disiplin itu kan ada dua ya, ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Kalau disiplin negatif itu cenderung disiplinnya dari luar, ya. Biasanya diancam dengan hukuman dan diiming-iming dengan hadiah. Gitu ya. Nah, kalau disiplin yang positif itu tidak dengan itu, tapi memunculkan motivasi dari dalam, dari dalam. Nah, puasa itu kan kita belajar untuk itu ya, untuk menumbuhkan disiplin positif ya. Artinya gini, Hendra dan Henry dituntut untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang merdeka. Sebetulnya kan kalau misalnya kita tidak merdeka, kita tidak bertanggung jawab ketika wudhu, bisa aja kan airnya diminum kan? Ya. Padahal nggak ada yang melihat kan? Ya. Tapi kita tidak melakukan itu. Itu kan sudah merdeka kan? Ya. Artinya muncul dari dalam. Hendra sudah memilih untuk tidak minum. Nah, pengalaman kalian ketika ada konsep disiplin, misalnya, di sekolah, pernah nggak kesiangan dihukum itu? Yang paling enak yang bagaimana? Yang enak sih yang mereka belajar yang positif. Ya. Jadi mereka belajar itu ketika ada yang salah itu tidak hukum, tapi restitusi namanya kan. Restitusi namanya. Jadi guru itu tidak langsung menghukum, tetapi mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi misalnya ada kesiangan, kenapa yang kesiangan gitu. Lalu bapak tanya lagi, kesiangan itu baik atau buruk? Buruk. Kalau buruk, seharusnya bagaimana? Dilakukan atau tidak? Tidak. Tidak. Rencananya gimana nih ke depannya? Sekarang udah kesiangan, apakah besok kesiangan lagi atau enggak? Enggak. Nah, digalinya dari sana. Jadi dibuat murid itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kesiangan itu bukan karena takut dihukum oleh bapak, lari di kepret misalnya kan, ya. Tapi digali supaya Hendra dan Henry itu memang tumbuh dari dalam. Ya meskipun agak lama sih prosesnya. Tuh, kalau yang dihukum agak instan biasanya. Ya. Tapi instan juga selesainya. Ya. Tahu telur? Dipecahin dari luar, spread, paling jadi apa? Jadi digoreng paling ya. Ya. Busuk ya kalau digoreng. Tapi kalau dari dalam pecahnya kira-kira jadi apa? Ayam. Jadi ayam kan, usianya lebih lama kan. Nah, perumpamannya kurang lebih seperti itu. Jadi puasa itu sangat apa ya? Ada salah satu nilai dari puasa yang bisa kita lakukan dengan semangat Merdeka Belajar yaitu tentang disiplin positif. Jadi dengan puasa itu melatih diri kita supaya kita bisa menjadi manusia yang merdeka, bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan. Jadi tidak diharapkan nanti ada murid yang terbawa arus, yang diajak oleh orang lain pada hal yang tidak baik. Itu dengan puasa ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa, kemudian manusia yang baik takwa individual maupun sosial ya. Dan kita menjadi manusia yang bersyukur, di samping itu menjadi manusia yang merdeka, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu teman-teman, sahabat oase yang bisa kita sampaikan di obrolan sore hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Teman-teman, selamat berpuasa semuanya, selamat berburu tajil gitu ya. Tapi tetap berburu tajilnya harus bisa mengendalikan diri. Kalau berburu tajil satu warung diborong, tidak mengendalikan diri. Kalau sambil dimakan, tajil ya. Nunggu maghrib sambil makan tajil. Jangan. Error itu, Pak. Baik, itu teman-teman semuanya. Terima kasih, Hen. Bapak penyanyi juga ya, takut ketuker ya. Apakah sudah ada yang bisa membedakan mana Hendra, mana Henry, teman-teman atau sahabat-sahabat oase? Dan sekali lagi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Yang benarnya itu dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini ya. Yang salahnya mungkin dari kebutuhan kita bersama. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.